Kita berbagi berkat di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang pertama, silakan saudara lanjut yang kedua, dan kita bersaut-sautan pada ayat yang terakhir atau ayat 11. Kita baca bersama-sama. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, bermimpilah pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau seorang ayah dan ibu itu mempunyai beberapa anak, dan dia mempunyai anak kesayangan yang selalu diperhatikan oleh orang tuanya, tentunya saudara-saudaranya yang lain akan merasa iri, akan merasa marah karena perlakuan orang tua begitu menyolok kepada anak-anak yang dikasihnya, yang disayanginya, melebihi daripada anak-anak yang lain. Dan ternyata kita melihat di dalam pembacaan ini, Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh Yakub. Dan Yusuf ini, kenapa dia menyayangi si Yakub ini, menyayangi Yusuf ini? Karena dia katakan dia melahirkan Yusuf ini pada saat usia sudah tua. Itu alasannya. Nah, saudara, ternyata kalau dilihat oleh saudara-saudaranya yang lain, maka mereka akan merasa iri, dengki kepada saudara-saudaranya itu, sehingga mereka tidak senang, tidak suka dengan yaitu anak kesayangan daripada ayahnya itu. Nah, saudara, pada ayat yang kelima
Yusuf, yaitu menyampaikan mimpinya. Artinya Yusuf bermimpi. Nah, dia menyampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Jadi tentunya mimpi ini bukan hanya mimpi bunga tidur. Kadang-kadang kita mimpi, kita beritahukan arti mimpi yang kita mimpikan saat kita tidur. Oh, orang bilang itu bunga tidur, tidak ada artinya. Jadi saudara, mimpi yang dimimpikan Yusuf ini bukan mimpi bunga tidur, tapi mimpi yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, mimpi yang dia dambakan di dalam kehidupannya. Jadi layak dan harus kita sebagai anak Tuhan juga bermimpi. Bermimpi jadi ini, bermimpi jadi yang lebih besar. Bermimpi punya ini, punya cita-cita yang besar. Bermimpilah, saudara. Layak. Dan Yusuf, dia bermimpi bahwa berkas-berkasnya itu yaitu berdiri dan memimpin, yaitu berkas-berkas punya saudara-saudaranya. Inilah yang membuat saudara-saudaranya marah. Artinya kamu mau jadi raja, mau memimpin, yaitu saudara-saudaramu. Nah, jadi saudara, tidak salah kalau kita mengajarkan anak kita punya cita-cita, punya mimpi. Jika sekolah anak jadi nilai, kita kan guru kadang-kadang bertanya gitu, mau jadi apa? Ada mimpi, ada cita-cita. Jadi jangan berangai aku. Nak jadi nilai kau, berangai. Nak jadi nilai, anak